Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aflahatun, mahasiswa S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul mengevaluasi konten kontekstual dan language integrated learning atau CLIL pada kelas bahasa Inggris di Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal. Oke. Pendekatan Content and Language Integrated Learning atau CLIL telah muncul dengan cepat di konteks Eropa, Amerika Selatan, dan Asia, di mana bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua, dan terdapat dorongan nasional untuk mengejar pembangunan ekonomi dan modernitas sosial. Ini menurut David Marsh 2013. Kemudian fokus gandanya dalam mengakomodasi konten dan pencapaian bahasa telah menarik perhatian sektor pemerintah dan para sarjana, karena diharapkan tidak hanya untuk membekali peserta didik dengan keterampilan bahasa yang mahir dan pengetahuan berbasis konten, tetapi juga untuk memberdayakan mereka dengan kemampuan kerja yang berdaya saing tinggi dan mobilitas dalam ekonomi global. Ini menurut Yan 2015. Saya mengangkat beberapa permasalahan, diantaranya adalah pendekatan CLIL yang muncul dengan cepat direncanakan sebagai objek terpusat di tingkat kelembagaan atau regional. Telah diterapkan dengan harapan belajar bahasa Inggris dan pengetahuan mata pelajaran secara bersama. Namun, ISP atau bahasa Inggris untuk tujuan tertentu mendukung dua ekstrim kursus berbasis bahasa dan berorientasi konten dalam rangkaian kesatuan pembelajaran bahasa dan konten. Dengan adanya kurikulum khusus ISP, kita tahu bahwa penerapan CLIL yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran tidak sama antara satu tempat dengan tempat yang lain. Kemudian Panggabean 2015 menyatakan bahwa ISP mencakup berbagai bidang dengan objek yang berbeda. Namun, tidak semua instruksi bahasa Inggris untuk tujuan tertentu harus didekati dengan tata bahasa yang ketat. Artinya, poin kunci bahasa Inggris dalam konteks ISP adalah dengan menggunakan bahasanya, bukan mengajarkan bahasanya. Oke. Dari permasalahan yang ada, kita juga perlu tahu apa itu ISP. ISP ini adalah studi tentang bahasa target dalam konteks profesi tertentu, analisis kebutuhan pembelajar dan penggunaan konten dan materi di kelas yang mungkin ditemukan di lingkungan kerja kehidupan nyata. Ini menurut Vega dan Moscoso 2019. Dalam pengertian ini, ISP tentu berbeda dengan CBI dan CLIL karena tidak melibatkan pengajaran materi pelajaran tertentu. Sebaliknya, fokusnya terletak pada menyelesaikan tugas yang sesuai untuk situasi kerja tertentu. Oke. Nah, di sini saya ingin mempertegas kembali apa sebetulnya perbedaan antara ISP dan CLIL. Nah, saya mulai dari titik awal untuk desain silabusnya. Kalau ISP ini adalah berbasis kepada kebutuhan komunikasi yang berfokus kepada kejuruan atau profesional pembelajar, sedangkan CLIL itu lebih terfokus kepada konten dan bahasa. Kemudian bagaimana dengan peran bahasa itu sendiri? Kalau ISP digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, kalau CLIL adalah digunakan sebagai media pengajaran untuk mempelajari konten dan bahasa. Kalau secara materi atau bahan, kedua-duanya menggunakan authentic material. Dan fokus kegiatan di dalam kelasnya itu sendiri, kalau ISP, pembelajaran bahasa dan kosakata, kalau CLIL itu fokus kepada konten dan bahasa itu sendiri. Kemudian, bagaimana implementasi CLIL ke dalam kurikulum ISP? Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pre-sessional CLIL, di mana di sini mahasiswa itu dibekali dengan pengetahuan dasar dan target bahasa. Kemudian tahapan berikutnya adalah memasukkan CLIL ke dalam ISP, yaitu sudah ada standar-standar tertentu di mana kita mencoba memasukkan beberapa komponen di konten materinya. Kemudian kalau yang tahapan yang paling akhir kita sebut dengan full CLIL classroom, yaitu di mana guru itu sudah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan siswa atau mahasiswa juga sudah menggunakan bahasa Inggris untuk sebagai bahasa interaksi dalam proses pembelajaran. Oke, kemudian metodologi. Peserta dalam atau partisipan di dalam penelitian saya ini adalah mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pancasakti Tegal, sejumlah 100 mahasiswa. Saya menggunakan cross-sectional study. Saya membagi ke dalam 2 kelompok mahasiswa dari 4 jurusan yang berbeda. Satu kelompok yaitu mahasiswa yang terdaftar yang menggunakan program CLIL dan ISP, dan satu kelompok mahasiswa yaitu hanya menggunakan pendekatan ISP selama 3 jam per minggu ya. Kemudian instrumen dan prosedur. Untuk instrumen dan prosedurnya,
Kuesioner, saya membagikan kuesioner terdiri dari 15 item pertanyaan berdasarkan studi sebelumnya di bidang CLIL. Kemudian hasil dari kuesioner ini saya tuangkan ke dalam pembahasan nantinya. Dan di sini juga saya mencoba ada bagian yang namanya prestasi bahasa Inggris mahasiswa, di mana ada kompetensi bahasa asing yang diukur melalui tes bahasa Inggris yang sesuai dengan tata bahasa, mendengarkan, berbicara, dan menulis. Tata bahasa dan keterampilan mendengarkan diukur menggunakan tes penempatan sesuai dengan Oxford Standard. Oke. Kemudian ini hasilnya. Dari hasil ini adalah kuesioner ya. Untuk yang item pertanyaannya yaitu yang pertama, penting untuk belajar bahasa Inggris. Ini ada 3 faktor ya. Yang pertama, faktor yang pertama ini 0,784 secara keseluruhan saja dari 13 pertanyaan ini dari 15 pertanyaan, maka hasilnya 56,548% itu adalah faktor yang pertama, 14,459% itu adalah faktor yang kedua, dan 8,957% itu adalah faktor yang ketiga. Oke. Kemudian, nah ini, saya juga mencoba menggunakan 3 pendekatan ya, efektivitas pada kelompok ISP dan CLIL ya. Oke, saya bacakan di sini hasilnya, maka faktor-faktor yang tadi, faktor yang pertama itu adalah menunjukkan orientasi instrumental berkorelasi dan dimuat ke faktor pertama yang label minat dan orientasi instrumental. Kemudian kalau faktor yang kedua tadi berkaitan dengan sikap terhadap pembelajaran bahasa Inggris di kelas, dan faktor yang ketiga ditentukan oleh 2 variabel dan berkaitan dengan upaya yang dilakukan. Sedangkan efektivitas tadi, maka saya akan membacakan berdasarkan tabel ini adalah hasil analisis menunjukkan bahwa CLIL dapat bermanfaat dalam pengembangan kurikulum yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris jurusan teknik UPS Tegal. Nah, di sini dilihat ada 3 ya, minat dan orientasi instrumental, sikap terhadap situasi belajar, dan usaha. Ya kan? Saya tuangkan ke dalam pembahasan di sini. Yang pertama adalah berdasarkan hasil berdasarkan pada hasil analisis tabel tadi menunjukkan bahwa CLIL dapat bermanfaat dalam pengembangan kurikulum yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan bahasa Inggris jurusan teknik UPS Tegal. Kemudian berikutnya adalah meskipun kuesioner motivasi hanya terdiri dari 15 item, korelasi ketiga faktor tersebut dengan prestasi bahasa Inggris cukup tinggi dan signifikan secara statistik. Faktanya, mereka semua berkorelasi secara signifikan dengan ukuran pencapaian bahasa Inggris secara keseluruhan yang menunjukkan bahwa mahasiswa efektif dalam belajar bahasa Inggris dengan pendekatan CLIL. Namun, ada beberapa perbedaan antara keterampilan bahasa yang diteliti dalam penelitian ini. Korelasi antara tes tata bahasa dan menulis sangat tinggi, terutama yang pertama, sedangkan tes berbicara dan mendengarkan tidak demikian. Sementara modul CLIL menampilkan struktur tata bahasa tertentu, sama seperti yang ditampilkan dalam buku teks ISP, yang disematkan dalam studi kasus yang dibaca oleh mahasiswa dan terdaftar sebagai persyaratan dalam tugas tertulis atau berbicara. Misalnya models, phrasal verbs, present perfect tense. Dan instruksi tata bahasa langsung tidak dijadikan fokus inti dari pelajaran kelas, dan tidak ada kuis tata bahasa atau kosakata yang dimasukkan dalam kurikulum CLIL. Oke, selanjutnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, mengintegrasikan sumber daya teknis atau elektronik dengan materi sangat dituntut oleh pelajar dan praktisi CLIL. Ini menurut Morton 2013, dan materi yang divisualisasikan tidak hanya memotivasi pembelajar, tetapi juga membantu mereka untuk terhubung dengan pengalaman mereka sebelumnya dan untuk menurunkan beban efektif negatif pada konten pembelajaran dalam bahasa asing. Dan ternyata materi yang baru dirancang tidak mencapai harapan pembelajar karena keterampilan IT dan teknik yang terbatas. Dan fakta bahwa materi saat ini diformat sebagai handout untuk penggunaan percobaan menjadi salinan cetak formal. Dan berbeda dengan pembelajaran yang dilakukan mahasiswi Fakultas Teknik, tampak bahwa pembelajar CLIL mahasiswa akan secara signifikan menekankan pentingnya pembelajaran kooperatif dalam materi CLIL yang berkualitas. Dan secara umum, pembelajar mahasiswa adalah pembelajar bahasa yang lebih baik dalam hal motivasi, kepercayaan diri, atau kemahiran dibandingkan mahasiswa
Dan proporsi ini diterapkan pada peserta saat ini sesuai dengan kinerja bahasa Inggris awal mereka. Dengan kata lain, diasumsikan bahwa mahasiswi mungkin memiliki lebih kesulitan dalam memahami bahasa Inggris teknik dan memiliki sikap yang lebih positif terhadap penggunaan bahasa target untuk mempelajari pengetahuan konten daripada mahasiswa. Sehingga saya menyimpulkan, yang pertama adalah berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bahwa CLIL akan bermanfaat bagi pengembangan sistem pendidikan bahasa Inggris pada mahasiswa Fakultas Teknik PS Tegal. Dan keberhasilan implementasi CLIL akan mendongkrak prestasi mahasiswa sehingga siap bersaing dengan pencari kerja lainnya, tidak hanya pencari kerja lokal tetapi juga dari negara lain. CLIL dipercaya untuk mempromosikan tidak hanya keterampilan linguistik tetapi juga soft skill mereka, karena implementasi CLIL selama proses pembelajaran akan menciptakan lingkungan di mana mereka perlu menggunakan keterampilan seperti keterampilan berpikir tingkat tinggi, berlatih pemecahan masalah, menjaga komunikasi yang baik dan kerja tim, dan juga penggunaan bahasa Inggris selama proses pembelajaran, serta dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menggunakan bahasa tersebut di kemudian hari dalam karir mereka di masa depan. Saran yaitu hal lain yang harus dipersiapkan untuk mendukung keberhasilan CLIL dalam kurikulum ISP di mahasiswa Fakultas Teknik PS Tegal. Kita ingin mendorong pemerintah perlu memastikan kesiapan sumber daya manusia. Sebagai poin kunci dari implementasi CLIL yaitu para dosen, khususnya yang mengajar bahasa Inggris, harus memiliki keterampilan yang baik dalam mengajar menggunakan bahasa Inggris untuk materi CLIL ini, yang sesuai dengan jurusan mereka. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf dan mohon saran serta kritikan. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.